pelajari hari ini adalah wujud zat dan perubahannya di topik bagaimana wujud berubah. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah setelah mengamati nanti tayangan yang PowerPoint ya yang kita tampilkan hari ini, kalian bisa mengenal wujud, ya, wujud dengan tepat. Jadi kalian dapat pula mendeskripsikan karakteristik wujud zat pada baik gas, pada cair, gas dengan benar ya. Terus yang selanjutnya selain berdiskusi nanti juga kalian akan melakukan percobaan ya, percobaan yang sudah alat dan bahannya sudah disiapkan belum? Sudah ya, oke, terima kasih ya. Sudah, next ya. Selanjutnya kita ke perubahan wujud benda. Coba kalian lihat di layar di depan ini. Sudah jelas nggak? Sudah jelas nggak? Perubahan wujud benda, pemanasan dan pendinginan dapat mengakibatkan benda mengalami perubahan wujud. Ya, Bapak nggak perlu menjelaskan secara ini lagi ya, teman-teman. Kemarin kita sudah ya, kita sebagian sudah. Kita sekarang hanya melanjutkan saja ya. Mencair. Tahu mencair? Mencair itu adalah suatu proses atau suatu perubahan wujud benda daripada menjadi air. Ya. Itu disebabkan karena apa? Karena adanya kalor ya atau panas. Nah, apa kira-kira yang terjadi di situ? Air yang tadinya cair ketika dimasukkan ke dalam lemari es atau ke dalam freezer dan menunggu beberapa waktu ya. Kemudian air tersebut akan berubah menjadi ya. Dan kalau gas itu apa coba? Gas itu apa coba? Gas itu sesuatu yang dapat mengisi ruang ya. Sama ya. Ya, jadi juga dapat mengisi ruang, benda padat juga sama ya. Cuma benda padat itu kalau itu kan apa namanya, kalau benda padat ketika kita berikan tekanan dan sebagainya bentuknya tidak berubah, juga volumenya juga sama ya. Kalau gas ini ada dua, adalah menyublim dan mengkristal. Kalau menyublim biasanya dari padat menjadi gas, itu namanya menyublim. Tapi kalau sebaliknya, kalau gas warna biru dan warna merah, nah ini memiliki arti masing-masing. Karena yang merah, yang biru yang biru itu sebenarnya ini berarti melepas kalor. Coba lihat, kalian perhatikan. Ini dari gas menjadi air, itu melepas panas, ya, melepas panas. Tapi panas juga sengaja dibuat berwarna, berarti melepas kalor. Maksudnya untuk yang warna merah itu dia menerima kalor. Contoh seperti misalnya ketika mencair. Pernah alami? Nah ya. Oke, ya berarti tadi ya, ini panasnya panas yang merah atau yang biru? Ini melepas ya, melepas kalor. Terus ini membeku. Membeku contohnya yaitu es batu ya, dia melepas kalor sehingga. Terus selanjutnya selanjutnya ada menguap. Nah, ini kadang menguap nih yang suka keliru. Kita jelasin lagi yang menguap ya. Menguap itu adalah proses proses perubahan benda cair menjadi benda gas. Ya, ini bisa kita lihat di aktivitas ibu kita di rumah ya. Kalau misalkan sedang memasak air, coba lihat air tersebut ketika mendidih, biasanya kan bukan ditutupin, air tersebut lagi masak tuh. Coba lihat di dinding apa namanya tutupnya itu suka banyak uap air. Berarti di situ ada proses, ada
Ya, paham ya? Terus selanjutnya menguap dan ada satu lagi mengembun. Nah ini sudah kita ukur antara. Selanjutnya, apa contoh lain dari perubahan wujud? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang namanya menyublim dan mengkristal. Kita lihat menyublim. Menyublim itu biasanya menerima kalor. Jadi perubahan benda padat menjadi benda gas. Siapa yang biasa di rumah menggunakan apa namanya kamper, atau orang Ciloma biasa sebutnya kapur baru, kamper jus. Biasanya kamper itu kalau biasa ada nih, kalau bapak suka lihat adanya di kamar mandi yang bulat-bulat itu loh. Ya, untuk pewangi ruangan gitu ya. Terus adanya di biasanya kalau orang tua bawa nih, kalau mereka akan main. Tapi sekarang juga masih seperti itu. Lemari pakaian juga pakai kayak gitu. Ya. Tahu nggak kamper? Tahu ya. Nah, kamper merupakan salah satu benda yang mana benda tersebut bisa kita jadikan contoh dalam proses menyublim. Jadi dia ada perubahan benda padat menjadi gas. Ketika kita keluarin kamper terus kita simpan di tempat terbuka. Misalkan hari Rabu kita simpan kampernya utuh bulat ya, sebesar bola pingpong. Maka minta mejanya bersih ya, tidak ada kita menggunakan benda yang ada resikonya ya, benda yang ada resikonya atau mengandung resiko. Untuk itu Bapak ingatkan untuk senantiasa nanti hati-hati, jangan dipakai bercanda ya, atau bergurau dengan temannya, karena kita sedikit salah saja akan melukai kita ya. Siap ya. Oke, sekali lagi harus hati-hati. Coba dibuka KPD-nya. Nah, di sini kita diperintahkan untuk ayo kita cari tahu apa itu mencair ya. Kita akan cari tahu mencair dulu sebelum ke ada gas dan yang lainnya. Aku paham sekarang. Kita siapkan alat-alatnya untuk percobaan ini. Untuk percobaan untuk benda yang pertama, siapkan alat dan bahannya. Ada korek sudah ada. Yuk, siapkan koreknya semuanya berkelompok. Oke, sudah ada. Terus pilih. Ada. Sudah ada. Kalau semuanya sudah ada, next kita buka lagi. KPD-nya, yuk buka. Nanti kalian perhatikan wujud dan lilin yang ada di sekitar api dan yang berada jauh dari api. Jadi gini, harapannya gini. Kamu perhatikan wujud benda yang dekat dengan api dengan wujud benda yang jauh dengan api. Ya. Ngerti nggak? Yang dekat api berarti yang mana? Yang atas kan? Karena yang atas itu secara langsung bersentuhan dengan api, sedangkan yang bawah tidak kan. Nah, nanti silakan kalian sendiri. Nanti Bapak akan kasih waktu kalian untuk menyalakan lilin itu tidak lama, ya. Hanya Bapak kasih waktu 1 menit, ya. 1 menit saja. Nyalakan lilinnya. Nanti setelah dinyalakan dia akan sekitar 1 menit. Setelah 1 menit kamu matikan lagi. Silakan kalian amati apa perbedaan. Ya. Sudah siap? Yuk. Silakan boleh nyalakan. 1, 2, 3 nyalakan. Supaya itu dari sekarang. Dari sekarang.
Perbedaannya baik yang dekat dengan api atau yang jauh dengan api. Sudah? Ya, selanjutnya buka APD-nya yang pertama terakhir. Di sini ada lembar yang harus kalian kerjakan, ya. Artinya yang tadi memperhatikan dengan baik pasti akan dengan mudah menjawab. Contohnya pertanyaan-pertanyaan di APD. Di situ ada nama. Cukup kalian kasih nama kelompoknya saja. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya. Kerjasama berkelompok ya. Silakan setiap kelompok kalian tentukan siapa yang akan maju ke depan untuk menyampaikan. Ya akan setiap kelompok tentukan mau siapa. Bebas, gimana kalian? Dia sampaikan, ya, sampaikan dengan mantap, ya, dan jelas hasil dari kerja kelompok. Coba teman-teman, bacakan. Apa namanya? Bisa diterima tidak? Bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Kelompok yang lain gimana? Kelompok yang muncul bisa diterima tidak? Jawaban dari kelompok satu? Bisa ya? Jangan ke depan dan alhamdulillah jawabannya bisa diterima semua ya. Sedikit Bapak menegaskan bahwa apa namanya untuk poin yang ketiga ya, menurut kalian apa faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair ataupun berubah menjadi padat ya. Sudah kalian yang lima kelompok ini sudah dapat menjawab dengan baik ya. Hanya saja ada yang beberapa itu yang masih kurang tepat atau belum lengkap lah. Udah bagus tapi belum lengkap. Jadi faktornya itu bukan hanya masalah panas ya atau kalor. Ya, faktornya bukan masalah panas. Bisa juga dari apa? Dari pelepasan kalor tersebut ya, atau dari menerima kalor tersebut, atau dari apa namanya lingkungan yang dingin. Paham semuanya? Sudah nggak aneh lagi ya, kalau misalkan ada yang mencair, ada yang membeku, udah nggak aneh lagi ya, bukan dianggap sebagai sesuatu hal yang rigid ya, atau yang tidak bisa dijelaskan oleh pengetahuan ya, ilmu pengetahuan. Jadi kalau sudah belajar, berarti ya saya ngerti bahwa yang namanya proses membeku itu memang ada. Proses terjadinya berarti begini, dia melepas kalor sehingga benda tersebut menjadi beku. Mencair itu seperti ini karena adanya kalor atau karena panas ya, sehingga benda tersebut menjadi mencair atau sering kita dengar meleleh. Menyublim itu seperti ini. Apalagi menguap dan membuli itu seperti ini ya. Jadi sekarang sudah tidak aneh dan sudah heran lagi karena sudah
bisa terjawab oleh kesempatan belajar. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Bapak kasih kesempatan untuk siapa saja yang bertanya. Ada yang bertanya? Tidak ada? Alhamdulillah, berarti kalau sudah tidak ada yang bertanya, itu artinya apa yang kita sampaikan bisa dimengerti dengan baik. Bapak akan memberikan kalian evaluasi, ya. Ini dikerjakan tidak berkelompok, ya. Tidak berkelompok, melainkan masing-masing. Silakan kalian kerjakan ya. Bisa aja.